Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 6. Hari ini kita belajar tentang al-fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Jadi hari ini kita belajar tentang fi'il mudhari' dan fi'il amr. Yang pertama kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari'. Nah, jadi apa itu fi'il mudhari'? Al-fi'lul mudhari' atau kita sebut juga dengan fi'il mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Jadi fi'il mudhari' tadi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya seperti Ahmadu yastayqizu minan naumi fi sa'ati rabi'ah. Ahmad yastayqizu bangun. Nah, jadi dia sedang bangun seperti itu dari tidurnya di atau pada jam 4. Nah, jadi di sini kata kerjanya adalah yastayqizu, yaitu Ahmad sedang bangun atau Ahmad akan bangun, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, ana ata'allamu fil madrasati fi sa'ati tsaminah. Ana saya ata'allamu akan belajar di sekolah pada pukul 8. Nah, jadi ata'allamu di sini artinya sedang atau akan belajar. Itu adalah dua contoh fi'il mudhari'. Nah, kemudian kita akan mengetahui kata ganti dhamir. Nah, kata ganti dhamir di sini diantaranya adalah huruf hamzah. Ini disebut dengan huruf hamzah ya, bukan alif. Jadi huruf hamzah ini merujuk pada kata ganti dhamir ana. Nah, jadi sini ana. Jadi ketika ada hamzah, maka itu menunjuk kepada kata ganti atau dhamir ana. Kemudian huruf ta merujuk pada kata ganti atau dhamir anti, anta, iya, dan sejenisnya. Kemudian huruf ya merujuk pada kata ganti dhamir huwa dan sejenisnya. Kemudian huruf nun merujuk pada kata ganti dhamir nahnu. Baik. Nah, mari kita perhatikan perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari' berikut. Mari kita perhatikan dhamirnya tadi, kata gantinya adalah huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Nah, ketika dia masuk ke fi'il mudhari', maka tandanya tadi ketika huwa adalah iya. Nah, jadi kita perhatikan yastayqizu. Yastayqizu. Jadi ya di sini ada tambahan kata ganti huwa tadi. Nah, jadi maknanya artinya dia bangun. Dia bangun. Jadi ada tanda ya, kata ganti huwa. Nah, jadi yastayqizu
Contoh dalam kalimatnya adalah Ahmadu yastayqizu minan naumi bisa'ati rabi'ah. Ahmad sedang bangun dari tidur pada pukul 4. Kemudian contoh kata ganti yang kedua untuk huwa, dia laki-laki, yusalli. Nah, di sini ada tambahan huruf ya. Yusalli artinya dia salat. Dia laki-laki sedang salat. Seperti itu. Contoh dalam kalimatnya adalah huwa yusalli salata subhi fi sa'ati rabi'ati wan nisfi. Dia laki-laki, yusalli fi'il mudhari'nya ada huruf ya di sini. Dia laki-laki sedang salat subuh pada pukul 4.30. Nah, kemudian contoh kata ganti untuk iya, dia perempuan. Dia perempuan. Tandanya adalah ada ta. Ada tambahan huruf mudhara'ah bahasa Arabnya ya. Ta di depan katanya. Seperti tuzakiru. Nah, tuzakiru ini artinya dia perempuan sedang mengulang pelajaran, ataupun juga bisa diartikan mengingat pelajaran, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah Naila. Naila ini adalah nama perempuan. Tuzakiru. Naila tuzakiru fi sa'ati tsaminah. Naila sedang mengulang pelajaran, bisa diartikan seperti itu, pada jam 8. Kemudian contoh kata ganti dia perempuan yang kedua. Sini sama, tambahan hurufnya adalah ta. Tanamu artinya dia perempuan sedang tidur. Contoh kalimatnya adalah hiya tanamu fi sa'ati tasi'ah. Dia perempuan sedang tidur pada pukul 9, tasi'ah 9 ya. Dia perempuan sedang atau akan tidur pada pukul 9. Sekarang contoh kata ganti untuk anta, kamu. Untuk anta yang artinya kamu, itu tambahan hurufnya di kata kerja atau fi'il mudhari'nya adalah huruf ta. Seperti ini, tadhhabu. Artinya kamu akan pergi. Seperti contoh dalam kalimatnya, anta tadhhabu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ah. Kamu laki-laki akan pergi ke sekolah pada pukul 7. Nah, jadi fi'il mudhari'nya adalah tadhhabu, kamu sedang atau akan pergi. Tadhhabu. Inilah fi'il mudhari'nya. Kemudian contoh yang kedua untuk anta, tarji'u. Ada huruf ta tambahannya di sini untuk anta, tarji'u. Tarji'u ini artinya kamu akan pulang, kamu sedang atau akan pulang.
Contoh dalam kalimat, anta tarja'u minal madrasati bis sa'atil wahidah. Kamu akan pulang. Kamu akan pulang dari sekolah pada pukul 1. Nah, jadi fi'il mudhari'nya adalah tarji'u. Tarji'u ini adalah fi'il mudhari' karena menunjukkan di situ perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Itu di sini tarji'u di sini artinya sedang atau akan pulang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ana, saya. Kalau ana tambahannya adalah di sini hamzah ya. Nah, jadi kalau alif itu ketika ada barisnya itu hamzah bukan alif. Nah, jadi kalau alif, huruf alif itu tidak boleh dia tidak menerima baris atau harakah. Kalau dia diberi harakah maka dia bukan lagi alif tapi hamzah di situ di dalamnya. Makanya orang sekarang menulisnya selalu ada hamzah nih. Nah, makanya sekali lagi ketika ada barisnya seperti ini, baris di atas, maka itu hamzah bukan lagi alif nama hurufnya. Nah, jadi untuk dhamir ana, saya, di sini tambahannya hamzah. Nah, di sini contohnya anamu, saya sedang tidur atau saya akan tidur. Contoh dalam kalimat anamu fis sa'ati tasi'ah. Saya akan tidur pada pukul 9. Nah, ini maksudnya 9 malam ya. Jadi saya akan tidur pada pukul 9. Kemudian contoh yang kedua untuk ana, ata'allamu. Saya akan belajar. Contoh dalam kalimat ana ata'allamu bis sa'ati tsaminah. Saya akan belajar pada pukul 8. Saya akan belajar pada pukul 8. Jadi fi'il mudhari'nya adalah anamu dan ata'allamu. Nah, di sini artinya anamu ini saya akan tidur, ata'allamu saya akan belajar. Kemudian untuk nahnu. Untuk nahnu, kita atau kami artinya itu tambahannya huruf nun. Nah, di sini contohnya nata'allamu. Ya kan? Nata'allamu, kita atau kami. Kami akan belajar. Di sini bedanya ya. Nah, kalau ana tadi a hamzah, kalau nahnu na. Nata'allamu, kami akan belajar. Contoh dalam kalimat nahnu nata'allamu fis sa'ati tsaminah. Kami akan belajar pada pukul 8. Nah, di sini fi'il mudhari'nya di sini. Nata'allamu, kami akan belajar. Jadi nahnu tadi kata gantinya adalah na. Nahnu nata'allamu. Nata'allamu adalah fi'il mudhari'. Kemudian contoh nahnu yang kedua, na'kula. Na'kulu sebenarnya ini na'kulu. Ini salah garis nih. Seharusnya na'kulu ya. Na'kulu artinya kami akan makan. Contoh dalam kalimat nahnu na'kulu fis sa'atil wahidah. Kami akan makan pada jam 1. Nahnu na'kulu fis sa'atil wahidah. Kami akan makan pada jam 1. Selanjutnya kata perintah. Kata perintah dalam bahasa Arab fi'lul amri atau kita sebut dengan fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'lul amar adalah
bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Nah, jadi setiap kita mau menyuruh atau memerintah orang, itu namanya fi'il amar. Contohnya seperti Ya Muhammad, iftah kitabaka. Hai Muhammad, iftah. Iftah ini bukalah. Nah, bukalah kitabaka, bukumu. Hai Muhammad, iftah kitabaka, bukalah bukumu. Nah, jadi yang diperintahkan adalah Muhammad. Yang disuruh membuka buku adalah Muhammad. Iftah ini adalah fi'il amar, kata perintah. Kemudian contoh yang kedua, Ya Umar, imsah saburatal fasl. Hai Umar, imsah, hapuslah. Imsah, fi'il amarnya imsah, hapuslah papan tulis. Hapuslah papan tulis. Nah, jadi fi'il amarnya adalah imsah, hapuslah. Kemudian contoh yang ketiga, Ya Fatimah, taqaddami huna. Taqaddami huna. Hai Fatimah, majulah huna ke sini. Majulah ke sini. Nah, jadi majulah. Taqaddami ini adalah fi'il amarnya, kata perintahnya, majulah. Kemudian contoh yang keempat, Ayyuhat talamid, istami'u ila qira'atihi. Istami'u ila qira'atihi. Hai murid-murid, simaklah atau dengarlah oleh kalian kepada bacaannya. Jadi simaklah, kata perintahnya atau fi'il amarnya istami'u, simaklah atau dengarlah bacaannya. Nah, itu adalah beberapa contoh fi'il amar, kata perintah. Nah, perhatikan lagi perubahan yang terjadi pada fi'il amar berikut. Nah, damir tadi adalah kata ganti. Anta misalnya. Anta. Kemudian fi'il amarnya adalah iftah. Nah, jadi di sini contoh semuanya ini adalah bukalah artinya. Tetapi yang disuruh untuk membuka damirnya beda-beda. Contoh misalnya anta berarti iftah, bukalah oleh kamu. Nah, kalau antuma, iftaha, nah, perubahannya, bukalah oleh kalian berdua. Ini kalian berdua, kamu berdua. Antum, kalian. Nah, fi'il amarnya iftahu, nah, bukalah oleh kalian artinya. Iftahu, bukalah oleh kalian. Kemudian anti, kamu perempuan, iftahi. Nah, iftahi, bukalah oleh kamu perempuan. Jadi yang melakukan itu adalah kamu perempuan ini. Kata fi'il amarnya adalah iftahi. Kemudian antuma, nah, kalian berdua, iftaha. Kemudian antunna, kalian perempuan, iftahna, bukalah oleh kalian perempuan, iftahna. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh ketika fi'il amar dimasuki oleh damir kata ganti yang berbeda-beda sesuai dengan kata ganti atau damirnya. Demikian untuk pertemuan ini, penjelasan tentang fi'il mudhari' dan sedikit tentang fi'il amar. Semoga anak-anak bisa memahami, dan apabila ada pertanyaan silakan menghubungi Bapak
baik via atau lewat WA ataupun mengisi pertanyaan di kolom komentar. Demikian penjelasan hari ini untuk bahasa Arab kelas 6 tentang materi fi'il mudhari' dan fi'il amar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.